Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini akan membahas mengenai pengawasan dan tata kelola komunitas intelijen Denmark. Video ini dibuat oleh kelompok 1, Prodi Hukum Keimigrasian C, Politeknik Imigrasi, dengan anggota sebagai berikut. Sebagai fenomena internasional, evolusi pengawasan intelijen sebagian besar terlihat dalam dua pola dasar. Mekanisme awal pengawasan intelijen Denmark dilatar belakangi politik, kemudian diambil alih oleh serangkaian transformasi demografis dan politik budaya dari tahun 1960-an yang akan menantang nilai-nilai dan praktik-praktik yang sudah mapan. Politik pengawasan intelijen Denmark telah disesuaikan dengan sebuah konsep yang sesuai negara Denmark. Hal lainnya adalah bahasa Denmark membingkai banyak konsep teori pengawasan dan kontrol dalam bahasa Inggris yang sangat berbeda. Tata kelola intelijen di Denmark terbagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan Denmark dan komunitas intelijen dan badan pengawasannya. Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai tata kelola intelijen di Denmark, khususnya untuk bagian sistem pemerintahan Denmark. Faktor utama dalam setiap model intelijen dan pengawasan intelijen adalah politik di dalam negeri. Badan intelijen Denmark berada di bawah yurisdiksi dua departemen, yaitu PIT atau Badan Intelijen Polisi, di bawah naungan Departemen Kehakiman, dan FI atau Badan Intelijen Pertahanan, di bawah Departemen Pertahanan. Selanjutnya, akan dibahas tata kelola intelijen di Denmark yang kedua, yaitu komunitas intelijen dan badan pengawas. Komunitas intelijen Denmark terdiri dari dua badan utama, Badan Intelijen Polisi atau PIT dan Badan Intelijen Pertahanan atau FI. Komite Wamberg, sebuah komite independen, memberikan pengawasan independen dari berbagai kegiatan lembaga. Pada tahun 2013, Komite Wamberg digantikan oleh Badan Independen Politik bernama Dewan Pengawas Intelijen Denmark. Bagian keuangan Badan Intelijen diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Fungsi Ombudsman adalah untuk menyelidiki pengaduan-pengaduan terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Ombudsman berada dalam posisi untuk mengungkap siapapun dalam lembaga pemerintah yang melakukan tindakan ilegal, membuat keputusan yang sewenang-wenang atau tidak adil, serta menempatkan diri mereka pada kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas. Setiap otoritas di bawah yurisdiksi Ombudsman memiliki kewajiban untuk mematuhi penyelidikan dan mengungkapkan semua dokumen yang diminta oleh Ombudsman. Evolusi sistem Denmark. Perang Dunia Kedua memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan komunitas intelijen Denmark pasca perang. Momentumnya pada bulan September 1944, setelah pemogokan umum di Copenhagen dan peningkatan aktivitas gerakan perlawanan, pasukan pendudukan Jerman menangkap seluruh polisi Denmark yang dikenang sebagai Jerman mengambil polisi. Lalu tahun 1939 dan 1951, Dinas Keamanan Denmark mengalami beberapa reorganisasi. Perang tahun 1939 menyebabkan Rigspolitiet diperluas untuk mencakup komponen layanan keamanan yang ditunjuk sebagai Sikkerhedspolitiet atau SIPO. Pada tahun 1945, fungsi SIPO dipindahkan ke REA. Selanjutnya tahun 1951, REA dipisahkan dari struktur organisasi utama polisi sebagai Police Security Service atau PET. Setelah pembentukan NATO tahun 1949, Denmark adalah anggota pendiri. Dinas Intelijen Pertahanan
pada tahun 1967 menjadi dalam bentuk FE dan dibentuk pada 1950. Beberapa tahun setelahnya, cabang intelijen telah bekerja sama semakin erat, terutama dengan penegakan kontra-intelijen. Dan pada 1975, aktivitas firma tidak dipublikasikan, lalu Jens Otto Krach tidak sengaja mengungkapnya. Evolusi masa remaja Denmark. Tahun 1945 sampai 1963, PET mendata anggota Partai Komunis Denmark. Dan untuk meninjau praktik PET, dibentuklah Komite Kontrol PET. Setelah itu, pada tahun 1960, kesadaran publik akan pendataan dan Denmark mengalami demografi pasca perang. Evolusi kedewasaan Denmark. Terdapat operasi yang direncanakan dan disetujui pada 1950-an, terutama untuk memberikan peringatan dini tentang kemungkinan permusuhan Soviet. Operasi tersebut bersifat rahasia. Kemudian pada Oktober 1968, mahasiswa menemukan stasiun pencegat FE di ruang bawah tanah untuk mendapat salinan telegram negara yang membuktikan FE sedang melakukan operasi penyadapan terhadap utusan diplomatik yang legalitasnya dipertanyakan pada saat itu. Periode 1970 sampai 1975 ditandai oleh berlanjutnya antusiasme pers untuk registration debate, tetapi ditandai dengan periode perluasan atau ekspansi badan-badan intelijen. Pada pertengahan 1960-an, Hans Hitler telah melakukan operasi intelijen swasta, termasuk pengumpulan data ilegal tentang anggota serikat dan partai politik. Tahun-tahun terakhir Perang Dingin menyebabkan pembentukan komponen utama berikutnya dari aparat pengawasan Denmark. Komite Intelijen Parlemen atau Kontroludvalget. Namun tidak seperti pengawas intelijen legislatif Inggris dan AS, Kontroludvalget tidak sepenuhnya menyamar dan tidak diizinkan mengakses data sangat rahasia. Denmark tidak ada bedanya dengan runtuhnya Uni Soviet. Terjadi perubahan bertahap pada tuntutan pembuat kebijakan dan badan intelijen yang ditargetkan untuk perampingan. Sistem pemantauan intelijen Denmark telah berkembang melalui sejumlah peristiwa dan pada dasarnya bersifat ad hoc. Proses pengawasan dan pengendalian yang dihasilkan paling sesuai dengan konsep firefighting Johnson, yaitu peningkatan pengawasan dan pengendalian. Seperti komisi penyelidikan sebelumnya, Kontroludvalget menunjukkan setengah dari ukuran kebijakan. Yang lebih jelas menunjukkan keseimbangan dasar kekuasaan di lembaga-lembaga politik Denmark yang mendukung eksekutif daripada legislatif. Kegagalan pengawasan tidak harus dilihat sebagai dakwaan terhadap efektivitas komunitas intelijen Denmark, karena tentu saja seperti badan-badan lain, khususnya kesalahan dan kegagalan yang akan terungkap oleh lipatan dan skandal. Sedangkan sebagian besar keberhasilan sering harus tetap tersembunyi. Akibatnya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk benar-benar memahami evolusi dan operasi intelijen Denmark dan tata kelolanya. Baik, cukup sekian video pemaparan dari kelompok 1 Hukum Keimigrasian kelas C. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.